Assalamualaikum saudara seiman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan sholat tarawih terlalu cepat. Berdasarkan fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang terdapat di dalam makalah Ustaz Abdul Somad dengan judul 30 fatwa seputar Ramadan. Pertanyaannya, apa hukum melaksanakan sholat tarawih terlalu cepat? Di dalam makalah tersebut Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dinyatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Mangkoma Ramadana imana wahtisaban, gufirolahu ma taqaddama min zambi." Artinya, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara seiman, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di siang hari bulan Ramadan, dan lewat lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia disyariatkan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Qiyamul lail ini dijadikan sebagai penyebab kesucian dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi qiyamul lail yang dapat mengampuni dosa dan membersihkan dari noda adalah yang dilaksanakan oleh seorang muslim dengan sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukun, adab, dan batasannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tumaknina adalah salah satu rukun dari rukun solat, sama seperti membaca Al-Fatihah, ruku' dan sujud. Ketika seseorang melaksanakan solat dengan cara yang tidak baik di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan tumaknina, Rasulullah berkata kepadanya, "Kembalilah dan solatlah kembali, karena sesungguhnya engkau belum solat." Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sambil berkata, "Rukulah engkau hingga tumaknina. Rukuklah hingga engkau tumaknina dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau i'tidal berdiri. Kemudian sujudlah engkau hingga tumaknina dalam sujud. Kemudian bangkitlah hingga tumaknina dalam keadaan duduk. Kemudian lakukanlah itu dalam semua salatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan para penyusun kitab As-Sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tumaknina dalam semua rukun adalah syarat yang mesti ada. Batasan tumaknina yang disyaratkan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menetapkan kadar tumaknina minimal 1 kali tasbih. Misalnya seperti mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah mensyaratkan kadar tumaknina dalam rukuk dan sujud kira-kira 3 kali tasbih. Dalam hadis disebutkan bahwa membaca tasbih 3 kali dan itu adalah batas minimal. Oleh sebab itu mesti ada tumaknina kira-kira 3 kali tasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un." Artinya, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran surat Al-Mu'minun. Saudara seiman, khusyuk ada 2 jenis. Khusyuk tubuh dan khusyuk hati. Khusyuk tubuh adalah tenangnya tubuh dan tidak melakukan perbuatan sia-sia. Tidak rukuk dan sujud seperti patokan ayam. Akan tetapi melaksanakan solat dengan rukun dan batasan-batasan sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mesti ada khusyuk tubuh dan khusyuk hati. Makna khusyuk hati adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca, mengingat akhirat, mengingat sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak terasing dari orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonannya. Oleh sebab itu,
mesti ada interaksi antara orang yang solat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati dalam setiap gerakan solat, dalam setiap waktu solat, dan dalam setiap rukun solat. Orang-orang yang solat dan hanya memikirkan ingin segera selesai melaksanakan solat dan melemparkan solat seakan-akan solat itu beban berat di pundak mereka, bukanlah solat itu yang diharapkan. Banyak orang yang melaksanakan solat di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Dan 23 rakaat dalam hitungan beberapa menit saja. Yang mereka lakukan hanyalah cepat menyelesaikan solat dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak sempurna rukuk, sujud, dan khusyuknya. Untuk para imam dan mereka yang melaksanakan solat dengan jumlah rakaat yang banyak, akan tetapi tidak dengan cara yang benar, tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati, dan tidak dengan ketenangan tubuh, sebaiknya mereka melaksanakan solat 8 rakaat dengan tenang dan khusyuk. Itu lebih baik daripada 20 rakaat. Yang dilihat bukanlah kuantitas dan banyaknya jumlah rakaat solat, kan tetapi yang dilihat adalah cara dan sifatnya. Yang dinilai adalah solat itu sendiri. Apakah solat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang khusyuk atau solat yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Baik itu jumlah 20 rakaat ataupun 8 rakaat solat tarawih, yang menentukannya adalah sah atau tidaknya solat, serta bagus atau tidaknya, lengkap atau tidaknya syarat dan rukun ketika solat, tumakninah atau tidaknya ketika melaksanakan ibadah solat.